Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Apa kabar pada kesempatan kali ini? Kebetulan hari ini hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025. Kemarin itu banyak teman-teman yang menanyakan situasi dan kondisi Madian itu seperti apa untuk kegiatan usahanya. Karena beberapa yang masuk itu mengeluhkan situasinya sedang drop atau transaksinya sedang melemah gitu. Ini sekalian saya review, saya ceritakan kondisi Madani dulu. Jadi kita berbagi cerita teman-teman. Mulai triwulan akhir 2024 itu kami di Madani ini juga sudah mulai merasakan penurunan transaksi ya. Sampai hari ini, sampai triwulan pertama di 2025. Teman-teman yang mengalami hal ini, ya teman-teman tidak sendiri. Teman-teman tidak sendiri. Jadi beberapa teman yang ada di dekat saya pun juga merasakan hal yang sama ya. Dan teman-teman di luar kota, di luar pulau yang menanyakan kondisi Madani itu juga mengalami penurunan nilai transaksi. Nah, kami di Madani mulai triwulan 3 tahun 2024 kemarin sudah mengalami drop transaksi ya. Itu ya dropnya tidak sampai parah, kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan memang sepanjang 2024 kemarin itu terasa adanya penurunan kegiatan ekonomi, dan itu ternyata juga berdampak kepada kita di dunia percetakan fotokopi ini ya, dunia advertising yang saat ini memang ada penurunan. Kami sendiri dari target transaksi tahunan itu juga tidak sampai 70% ya capaiannya. Jadi tidak sampai 70%, sekitar 60 sekian persen yang bisa kita selesaikan di 2024 kemarin. Itu teman-teman. Nah, namun demikian tentu kan ketika menjalankan bisnis ini kita harus menyiapkan beberapa strategi ya. Itu yang penting, kita punya plan A, plan B. Dan salah satunya adalah efisiensi teman-teman. Nah, seperti pemerintah gaungkan itu kan ada efisiensi. Jadi memang ada beberapa belanja yang kita pending ya. Ada beberapa belanja yang kita pending dan beberapa belanja yang kita kurangi. Jadi di Madani itu karena kita sudah menyiapkan plan di awal tahun, kemudian ketika berjalan tahun tersebut kemudian ada ketidaksesuaian antara nilai transaksi masuk dan transaksi keluar, maka kita harus menyesuaikan. Tentu hal-hal pokok atau prioritas itu yang kita dahulukan. Contohnya kalau saya itu yang prioritas adalah belanja pegawai ya. Belanja pegawai itu ya mulai gajinya teman-teman, terus bonusnya, terus untuk hari rayanya, untuk seragamnya, untuk pikniknya, itu saya anggarkan lebih dulu, didahulukan. Karena bagaimanapun jatuh bangunnya perusahaan itu tentu kita bareng karyawan. Jangan sampai mereka malah tidak diprioritaskan. Itu malah prioritas kalau saya, itu diprioritaskan dulu, diopeni dulu, istilah wong Jawa, diopeni dulu, biar mereka juga tetap masih bisa hidup di Madani ini. Tuh, jadi kalau saya prioritas itu belanja pegawai itu dipenuhi dulu. Yang kedua, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu bisa tagihan dari barang-barang, bahan produksi, ataupun tagihan ke lembaga keuangan, bank misalnya. Itu saya prioritaskan. Jadi tagihan barang masuk untuk fast moving, untuk yang cepat itu diputar dulu. Itu yang dibiayai dulu, dibayar dulu. Jangan sampai ada tagihan macet ya, jangan sampai ada tagihan macet. Yang ke bank misalnya ya saya bayar dulu. Jangan sampai nanti kita punya rekod yang buruk di supplier, di teman-teman
grosir itu di teman-teman bank itu, saya berusaha untuk tidak sampai punya rekod buruk di mereka. Saya penuhi dulu tagihan-tagihan itu. Jadi yang pertama itu berarti belanja pegawai saya dulukan, kemudian untuk belanja harian yang cepat itu saya putar dulu, saya biayai dulu, kemudian dana pihak ketiga dari bank itu saya dahulukan. Jadi jangan sampai kita ada tagihan sampai telat. Kalau saya begitu. Dulu tuh sampai ada prinsip saya lebih baik makan tidak kenyang asal hutang berbayar, seperti itu. Asal bayar hutang. Jadi makan tidak sampai kenyang tapi hutang berbayar. Itu dulu saya juga seperti itu. Itu prioritas ya. Baru nanti kalau memang dari dua bagian itu sudah terbiayai, saya baru melangkah ke untuk pengembangan. Jadi kan setiap tahun itu kita ada rencana pengembangan, mau beli mesin, mau buka cabang, mau atau nambah lini produksi atau nambah apa, nambah stok bahan, itu pasti kan sudah kita plan di awal tahun. Nah, nanti dari item dua tadi sudah terpenuhi, baru kita ke sana. Kira-kira ada apa selisih atau ada lebih uang nggak untuk pengembangan, seperti itu. Kalau tidak ada, ditahan, tidak usah pengadaan. Jadi tidak ada pengadaan mesin besar misalnya. Kalau mesin-mesin kecil yang rusak harus diganti ya kita ganti. Tapi kalau besar ya kita pending, tidak kita eksekusi. Kemudian yang tak kalah penting, pengembangan itu sama perawatan ya. Jadi kalau mesin-mesin yang sudah ada jangan sampai dibiarkan rusak dan tidak ada pembiayaan, itu harus disiapkan, harus diperbaiki gitu. Jadi tidak perlu nambah mesin, tapi kalau memang masih bisa diperbaiki anggarannya untuk perbaikan, gitu. Bukan untuk mengembangkan tadi. Tapi kalau memang masih ya kita kembangkan. Tapi kalau saya kemarin yaitu prioritas dari karyawan dulu, dari teman-teman untuk belanja pegawai, kemudian untuk tagihan-tagihan di supplier, di bank itu dipenuhi dulu, diselesaikan, baru nanti kita mikir untuk pengembangan dan perbaikan ini yang kita biayai berikutnya. Yang terakhir baru adalah kita mikir tentang keuntungan yang dibawa pulang. Itu terakhir itu kalau saya. Jadi alhamdulillah kita masih bisa survive di 2024. Teman-teman tidak ada yang terkena PHK atau dirumahkan, semuanya masih oke, masih kerja semuanya. Kemudian alhamdulillah track record di teman-teman supplier, di teman-teman sales juga masih terjaga baik. Mereka masih percaya mensuplai barang-barang ke Madani, seperti itu. Kemudian hubungan dengan bank, penyedia dana pihak ketiga juga masih terjaga dengan baik sampai hari ini. Sehingga kalaupun nanti kita butuh dukungan dana, itu juga bisa cair dengan mudah, tidak dipersulit itu ya. Itu teman-teman. Jadi nah kemarin masih ada beberapa sisa anggaran itu ya, kita masih sempat menambah ini ya, nambah cabang loh kemarin, nambah cabang 1 di Madani Mujur itu. Terus kita kemarin tuh yang mesin besar yang mau kita eksekusi sebenarnya mesin untuk flag banner atau cetak spanduk kain, itu tidak bisa kita eksekusi ya, tidak bisa kita eksekusi karena memang anggarannya tidak tercukupi. Tapi kemarin kita sudah ada pengadaan mesin foto di bulan Januari, terus mesin sublim, ada mesin bordir juga bulan tahun 2024 kemarin ya. Tapi ada beberapa mesin yang memang nominalnya mahal, memang tidak bisa kita eksekusi. Ada 3 mesin sebenarnya kemarin yang tidak bisa kita eksekusi, kita pending itu. Malah yang 2 itu sudah saya kasih tanda jadi ke supplier itu, yaitu mesin tadi flag banner atau spanduk kain tadi sudah saya kasih tanda jadi, tapi akhirnya saya pending. Kemudian mesin router ya, mesin router yang besar itu juga sudah sempat saya kasih tanda jadi waktu pameran di Allprint di Jakarta kemarin. Tuh, nah itu teman-teman, itu memang strategi ya. Jadi kita mensikapinya harus teliti ya. Jadi kita harus punya plan A, plan B, plan C. Jadi
rencananya jangan satu, tapi rencana 1, 2, 3, 4. Kalau yang satu nggak bisa eksekusi, dua, rencana 2, 3 gitu. Jadi jangan sampai nanti usaha atau bisnis kita itu bermasalah dengan situasi seperti ini. Nah, 2025 ini pun juga masih terasa banget efek dari penurunan ekonomi di 2024. Bulan 1, bulan 2, masuk bulan 3 kita puasa pasti drop ya. Bulan puasa itu drop. Bulan 4 masih drop ya, masih drop. Sampai sekarang kan masuk bulan 5 ya. Bulan 5 pun biasanya kita sudah ramai orderan untuk kegiatan akhir tahun sekolah seperti itu. Ini pun juga tidak terlalu besar orderannya, masih di bawah target semuanya. Jadi 4 bulan pertama sudah kita lewati di 2025 ini rasanya masih sama dengan triwulan di terakhir di 2024 itu teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya toh, tetap bijak mengelola keuangan, mengelola perusahaan, sekecil apapun dinikmati, disyukuri. Teman-teman tidak sendiri, jadi semuanya merasakan adanya situasi seperti ini. Itu ya. Terima kasih, itu saja penjelasan saya, karena banyak sekali yang tanya ke saya. Jadi sama, kita merasakan adanya penurunan omset, penurunan transaksi, ya kita coba mengelolanya lebih bijak sehingga perusahaan bisa berjalan dengan aman. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ini pas hari Minggu, selamat liburan, tetap semangat dan salam sukses untuk teman-teman semuanya.